Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita sedang perjalanan menuju JIC Primasana ya. Seperti biasa, karena qadarullah Allah berikan sedikit ujian berupa ablasio retina di mata saya yang sebelah kanan. Otomatis harus bolak-balik ke rumah sakit. Dan ini sudah masuk pekan atau bulan ketiga ya. Dan insya Allah mungkin Januari nanti sudah masuk evasil. Jadi kalau teman-teman yang sedang merasakan ablasio retina sekarang dan nanti mau operasi vitrektomi ya, dan juga pakai silikon, biasanya nanti akan ada operasi kedua yaitu evasil atau bahkan ketiga yaitu katarak. Jadi tetap semangat teman-teman sekalian yang sekarang sedang berjuang, sedang Allah uji dengan penyakit ablasio retina atau penyakit-penyakit mata yang lainnya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya juga, apa sih ciri-ciri ablasio retina itu? Nah, kalau dulu saya itu dadakan ya, jadi ablasio retina itu langsung robek. Jadi nggak ada gejala floaters ataupun yang lainnya. Kalau teman-teman yang lainnya biasanya, yang biasanya kita sharing ya, itu dimulai dengan floaters terlebih dahulu ya. Floaters, kemudian floatersnya itu ganggu pandangan, kemudian sampai retina mulai robek dan lepas. Artinya di sini antara satu orang dengan orang yang lain tentu ciri-cirinya berbeda dan sebabnya pun berbeda. Namun secara umum itu ada sebab-sebabnya teman-teman. Jadi kalau ablasi retina itu ada yang sebabnya karena minus tinggi ya. Minus tinggi itu menjadikan mata kita ya, itu kan lonjong bentuknya sehingga menarik retina yang ada di belakang. Ini juga kasusnya banyak nih, ada yang minus 25, ada yang minus 10. Nah, coba kasus saya ini minus rendah ya. Terakhir itu minus cek 0,75 sebelum retina robek. Dan juga sebab yang kedua selain minus tinggi biasanya karena benturan atau karena gen ya, karena keturunan. Cuma memang saya tanya ke keluarga, nggak ada yang pernah kena penyakit ablasi retina. Benturan juga kayaknya nggak pernah. Makanya agak aneh juga ketika awal dulu kena ablasi retina ya, sempat menyalahkan diri gitu. Kenapa sih kok kena ablasi retina? Apa karena ini? Nah, itu yang jadi hampir sepekan waktu itu, waktu pertama kali dia didiagnosis oleh dokter ablasi retina itu sempat stres. Bahkan nggak mau makan. Mungkin teman-teman sekarang yang sedang menonton video ini merasakan hal ini ya. Stres, mungkin cari informasi, kenapa ini. Nah, terus kemudian karena saya periksanya itu di JIC Cibubur ya, ketika itu kemudian dirujuk ke JIC Primasana. Karena untuk penanganan itu biasanya ke JIC Primasana untuk BPJS. Jadi pertama kali kena ablasi retina itu di tanggal 21 September. Artinya sudah hampir sebulan ya. Ini juga agak mengerikan juga. Jadi kalau teman-teman itu kena ablasi retina dan ada gejala retina robek, segera periksakan. Karena semakin cepat penanganannya, maka akan semakin bagus juga hasilnya. Kalau saya agak telat, karena waktu itu ya sempat stres dulu, sempat bingung ini penyakit apa, nggak langsung ke dokter mata gitu. Jadi tanggal 22, pertama kena tanggal 21 September, tanggal 22 Oktober itu dirujuk ke JIC Primasana. Dan itu pun nggak langsung operasi. Kenapa? Karena proses BPJS itu agak lama ya. Setelah 23 Oktober itu, 23 Oktober ya, 22 Oktober tadi, 22 Oktober ke dokter, kemudian lanjut dapet tanggal jadwal untuk ronsen, kemudian untuk cek lab, kemudian untuk ketemu dokter penyakit dalam untuk cek semuanya. Kemudian barulah dapat di tanggal 30 Oktober itu operasi pertama vitrektomi. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Meskipun kalau sekarang ditanya gimana sih pandangannya sekarang, apakah udah bagus? Sebenarnya nggak juga sih, tetap buram. Tapi yang jelas dari pertama ablasi retina, ketika itu kan pandangan itu benar-benar gelap ya. Bukan gelap, kalau saya seperti tertutup tirai. Jadi kalau lihat warna itu jadi hitam putih ya, seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah meskipun masih buram, bahkan lebih parah buramnya, tapi lihat warna sudah bisa ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pertama ada silikon di mata. Jadi masih belum bisa lihat jelas. Yang kedua, berubah. Kalau sebelumnya itu minus 0,75, sekarang jadi plus 4,5. Jadi kalau pakai kacamata bisa lihat meskipun nggak terlalu jelas karena masih bengkok.
Ya teman-teman, kalau misalkan merasakan seperti itu pasti akan ngerasain seperti ini. Artinya jangan sampai buat kita putus asa.